Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Mitsubishi X-Force Hybrid. Jadi tipe hybrid ini baru diperkenalkan di Thailand. Untuk harganya 1.089.000 baht. Tipe chassis yang digunakan tentunya monocoque. Jadi mobil ini sharing platform dengan Mitsubishi Xpander, alias ini merupakan versi pendek dari Mitsubishi Xpander. Dan mobil ini tentunya masuk dalam B-segment. Jadi kompetitor mobil ini adalah Honda HR-V maupun Toyota Yaris Cross. Baik, kita mulai dari tampilan depan. Untuk tampilan depan secara keseluruhan seperti ini. Pada kap mesin terdapat emblem X-Force dengan spasi antar huruf yang jauh. Untuk grill menggunakan warna dasar piano black serta terdapat list silver dengan motif putus-putus. Tentunya terdapat emblem hybrid. Emblem Mitsubishi-nya menggunakan emblem timbul. Kamera depan ada di bawah logo Mitsubishi-nya. Radar adaptive cruise control ada di sini. Radiator grill berwarna hitam doff. Bagian depan terdapat 4 titik sensor parkir. Pengait towing ada di sebelah kiri. Bagian paling bawah finishing silver. Untuk detail perlampuan bagian depan adalah sebagai berikut. Lampu utama proyektor LED 2 untuk lampu dekat yang di sisi luar, lampu jauh yang di sisi dalam. Lampu sein LED menyalanya tentu bergantian dengan DRL dan lampu senja. Juga terdapat finishing silver. Fog lamp depan proyektor LED. Wiper depan menggunakan model hybrid dengan washer di bawah kap mesin. Pada kaca depan, list karet diletakkan di luar jadi sangat menonjol. Ini kamera untuk fitur ADAS, kalau di Mitsubishi disebut sebagai Diamond Sense. Ini untuk rain sensor. Atapnya berwarna hitam. Antena menggunakan model sirip hiu dan sewarna dengan atapnya, yaitu hitam. Untuk tampilan samping, secara keseluruhan seperti ini. Fender depan polos, kecuali ketambahan add-on over fender dari depan sampai belakang. Pada bagian pintu, selain ada add-on over fender juga terdapat finishing silver. Pelek yang digunakan berukuran 18 inci, motifnya 3 palang. Warnanya two-tone, hitam dan polish metal. Dibalut dengan ban Bridgestone Alenza dengan ukuran 225/50 ring 18. Rem depan menggunakan cakram ventilasi. Suspensi depan menggunakan MacPherson strut. Sedangkan untuk rem belakang menggunakan cakram solid. Untuk spion berwarna hitam, lengkap dengan lampu sein yang sudah LED, bagian bawah hitam doff, ada kamera samping. Tentunya sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Ring di spion hitam doff. Untuk spion diletakkan di pilar A. Semua pilar berwarna hitam doff. Dan tidak terdapat list pada jendela. Pada pintu bagian depan terdapat emblem hybrid. Handle pintu menggunakan model tarik sewarna bodi dengan akses marki model tekan.
Tangki bahan bakar ada di sebelah kiri. Untuk tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Spoiler belakang berwarna hitam dan terdapat high mount stop lamp. Spoiler samping hitam doff. Kaca belakang terdapat rear wiper yang menggunakan model hybrid serta rear defogger. Untuk washer tentunya tersembunyi di balik spoiler belakang. Untuk detail pintu bagasi ada emblem X-Force, emblem hybrid, ini emblem Mitsubishi-nya. Bagian ini dan ini itu tidak satu panel. Untuk detail perlampuan bagian belakang adalah sebagai berikut. Lampu malam, LED bar, lampu rem LED bagian sini, lampu sein LED bagian bawah, lampu mundur LED bagian tengah. Lampu plat nomor LED. Ini kamera belakang. Ini tombol untuk membuka pintu bagasi, baik tombol maupun mekanisme pembukanya elektris. Untuk tempat plat nomor finishing hitam doff. Di bagian belakang terdapat 4 titik sensor parkir. 2 di bagian tempat plat nomor, 2 di bagian reflektor. Ini reflektor belakang, dikelilingi oleh ring grey. Untuk knalpot ada di sebelah kanan. Pengait towing bagian belakang ada di tengah. Untuk suspensi belakang menggunakan torsion beam. Tentunya penggerak roda depan. Oke, sekarang kita ke bagian ruang mesin. Mitsubishi X-Force Hybrid menggunakan mesin dengan kode 4A92 dengan kapasitas 1600 cc, 4 silinder segaris, DOHC. Untuk tenaga mesin bensin 105,5 horsepower dan torsi 134 Nm. Itu di luar dari motor listrik. Untuk motor listrik menghasilkan tenaga 114,4 horsepower dan torsi 255 Nm. Motor listriknya ditenagai oleh baterai berjenis lithium ion dengan kapasitas 1,1 kWh. Sistem penggerak ini dikombinasikan dengan transmisi otomatis dan menggerakkan 2 roda depan. Jadi, untuk layout mesinnya adalah transversal. Yang menjadi daya jual terbesar dari mobil ini adalah efisiensi bahan bakar yang bisa mencapai 24,4 km per liter. Untuk detail ruang mesin adalah sebagai berikut. Ini air intake, air filter, airflow meter. Ini untuk mengisi oli, minyak rem, booster rem. Ini sistem AC, air wiper, sistem radiator, engine mounting ada di sini. Ini otak untuk sistem hybrid. Penempatan sekring, modul ABS ada di sini. Ini kabel untuk sistem hybrid. Untuk ruang mesin sudah dicat dan sudah ada peredam. Kap mesin sudah dicat dan sudah ada peredam.
Oke, sekarang kita ke bagian door trim. Untuk layout door trim sisi pengemudi seperti ini, dengan detail bahan sebagai berikut. Hard plastik, ini ada motif. Ini untuk buka kunci pintu. Door handle silver. Ada finishing silver. Di sini ada bahan fabric. Di sini hard plastik. Untuk armrest, lapis kulit dengan real stitching. Ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk power window, auto hanya ada di sisi pengemudi. Ini window lock, central lock, electric mirror yang tentunya sudah electric retract. Untuk finishing panel power window, piano black. Di bawah panel power window terdapat ambient light. Di sini bahannya hard plastik. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Untuk speaker depan tentunya menggunakan two-way. Speaker tweeter ada di pilar A. Sound system dari Yamaha. Untuk kaca depan tentunya belum double glass. Terdapat scuff plate dengan tulisan X-Force. Pada karpet terdapat tulisan HEV. Ini untuk membuka kap mesin. Dua pedal. Pedal gas menggunakan model menggantung. Ini sandaran kaki. Ini kisi AC ke kaki. Ada tempat penyimpanan tertutup. 3 slot dummy. Ini tombol untuk membuka pintu bagasi. Pengatur ketinggian sorotan lampu ada 5 level. 0 juga dihitung. Jok sisi pengemudi bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit. Terdapat motif garis yang warnanya grey. Stitchingnya berwarna grey. Sandaran kepala menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Pengaturan jok sisi pengemudi elektrik 8 arah. Seatbelt sisi pengemudi menggunakan model fix. Untuk jumlah airbag ada 6. 2 airbag pilar, 2 airbag jok. Sisanya 2 airbag depan, yaitu penumpang dan pengemudi. Dan ini adalah layout desain dashboard dari Mitsubishi X-Force Hybrid secara keseluruhan. Oke, sekarang kita ke bagian setir. Untuk setir menggunakan model 3 palang. Seperti ini, sudah dilapis kulit. Palang kiri kanan finishing piano black serta ada Lee silver. Palang bawah hanya terdapat Lee silver. Emblem Mitsubishi chrome. Suara klakson seperti ini. Untuk detail tombol di setir adalah sebagai berikut. Ini tombol pengatur audio, tombol pengatur MID. Ini adaptive cruise control. Kamera 360, voice command. Ini untuk telepon. Untuk saklar lampu sudah auto. Saklar fog lamp terintegrasi. Ini untuk auto high beam. Tuas wiper sudah auto. Wiper belakang menggunakan saklar dengan model terintegrasi dan sudah intermittent.
pengaturan setir, manual, tilt, dan teleskopik. Oke, sekarang kita ke bagian instrumen cluster. Instrumen cluster menggunakan full digital dengan kombinasi layar segmented untuk suhu mesin dan sisa bahan bakar, serta layar full TFT 8 inci. Tampilan utama seperti ini. Ada speedometer baik format analog maupun digital. Ada power meter, ada sisa baterai hybrid, ada jam digital, offset temperatur, ada mode berkendara, indikator posisi gigi, dan odometer. Untuk menu MID, ada info berkendara, kemudian ada Active View Control, sisa jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar, energy flow, ada TPMS, ada kompas, media yang sedang diputar, indikator fitur ADAS, termasuk Adaptive Cruise Control, pesan peringatan, menu setting, untuk display type bisa seperti ini, dan seperti ini. Subunit speed, jadi bisa menampilkan satuan imperial. Driver assistance, ada blind spot warning, rear cross traffic alert,ด้วย Mitsubishi E-Motion อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Mitsubishi Motors ด้วยขุมพลัง Full Hybrid ที่ Vehicle Stability Control 1.6 ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลขนาดเข้าโครง AYC Active และให้คุณขับขี่ปลอดภัยไปได้ Tire Pressure Monitoring System, 7 Drive Mode สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ถึงถนนโคลน ini pop-up notification, pengaturan ambient light, ทั้งชาร์จและ EV Priority ขับเคลื่อน tailgate, ไฟฟ้า 100% pengingat istirahat, เพลย์ได้สุดทุกสไตล์ sampai dengan 4 jam. พุ่งไปที่สุดสนุกทุกเส้นทาง Ini suara lampu sein, Mitsubishi Pajero Sport Prime ใหม่ความคุ้มค่าที่สมบูรณ์แบบคือความคุ้มค่าในทุกมิติยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียมที่อัปเกรดเทคโนโลยีต่างๆมอบความคุ้มค่าในทุกมิติภายในห้องโดยสารกว้างขวาง ini operation sound yang nit. มาพร้อมเบาะนั่งปรับ Seperti ini. ไฟฟ้า Pilihan bahasa ada เพื่อให้เหมาะกับทุกสรีระของผู้ขับขี่เบาะแถวที่ 3 ปรับพับแบนราบจุของได้อย่างเต็มที่ให้คุณเชื่อมต่อ Inggris, ความบันเทิงด้วย Jerman, หน้าจอระบบ Prancis, ขนาด 8 นิ้ว Spanyol, Bluetooth Itali, Rusia, Portugis, Thailand, bahasa Indonesia, Turki, Arab. คุ้มค่ากับความแรงและอัตราการประหยัดน้ำมันที่มากกว่าด้วยเครื่องยนต์ Hyper Power ที่ให้กำลังสูงสุด 184 แรงม้าและประหยัดน้ำมันถึง 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรคุ้มค่า เวียดนาม และมั่นใจยิ่งขึ้นกับเทคโนโลยีและความปลอดภัยครอบคลุม Ini satuannya 360 องศาเซ็นเซอร์และเรดาร์ untuk konsumsi bahan bakar, อาทิ ini untuk offset temperatur, bisa metric, bisa imperial. ขับขี่ทางไกลไม่เมื่อยล้าด้วยระบบ Kalau dibuat imperial, แปรผันอัตโนมัติอุ่นใจ tampilan di AC juga ikut berubah. สัญญาณเตือนจุดอับสายตา Seperti ini. และเตือนขณะเปลี่ยนเลนปลอดภัยขึ้นกับระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงรวมช่วยชะลอความเร็ว ระบายความร้อนดีครับ ปลอดภัยครอบคลุมตั้งแต่ Untuk peringat servis,
Ini untuk kembali ke pengaturan pabrik. นิรภัย7ตำแหน่งมอบความคงทน Tentunya sudah individual door warning termasuk pintu bagasi. เข้าโค้งเนียนหนึบ Jadi belum termasuk kap mesin ทัศนวิสัย seperti ini. สปอร์ตขั้นสุดกับการตกแต่งด้วยตาม Oke, sekarang kita ke bagian kanan. Triton Athlete พร้อมปฏิวัติ Ada tempat penyimpanan terbuka berwarna coklat. Ini kisi AC sisi pengemudi menutup ke kanan. Ada finishing silver, ada bahan fabric. Untuk dashboard menggunakan bahan hard plastik. Ini kisi AC untuk front defogger, sensor outside temperatur, kisi AC penumpang depan, ada bahan fabric dengan real stitching. Ada laci penyimpanan terbuka di sisi penumpang, juga terdapat ambient light. Laci penumpang depan sudah soft opening. Ini kisi AC tengah, hazard. Oke, sekarang kita ke bagian head unit. Untuk head unit menggunakan layar sentuh dengan ukuran 12,3 inci. Tampilan utamanya seperti ini. Ada tire pressure monitoring system. Ada jam. Ini bisa diubah-ubah tampilannya. Untuk adventurous bisa menampilkan tilt angle, ada kompas, bisa menampilkan ketinggian tentunya. Media yang sedang diputar, ini untuk maintenance alias service. Ini untuk AC. Kemudian di sini ada pengaturan wireless charging, perangkat yang terhubung, pengaturan suara, ini feather balance, ini untuk speed compensation volume. Ini pengaturan konektivitas, pengaturan layar, ini kamera 360. Pengaturan kendaraan,
Ini untuk one touch triple turn signal. Ini pilihan bahasanya. Tentunya sudah 24 jam. Ini kembali ke pengaturan pabrik. Sistem. Ini apps. Tentunya sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Ini untuk semua menunya. Ini pilihan media yang bisa diputar. Ponsel. Ini multimeter namanya. Ada foto, nih jam. Info kendaraan. Ada pengaturan. Ini kamera 360. AC, ini mode berkendara. Untuk AC, tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian AC. Untuk AC menggunakan Dual Zone Auto Climate Control. Suhu paling dingin 18 derajat dan paling panas 32 derajat. Dan bisa ditampilkan dari head unit. Kecepatan kipas ada 8 level. Ini untuk open close air, auto climate control, pengatur arah semburan tentunya lengkap. Ini untuk menyamakan suhu kiri kanan. Kompresor AC ini untuk menyelamatkan AC. Nano X ini untuk dry, front defogger memaksimalkan dingin AC, rear defogger, memori AC, ini ada slot dummy. Sekarang kita ke bagian bawah. 12 volt power outlet, USB slot, Type C dan Type A untuk head unit. Ada wireless charging yang sudah standar
dan dilengkapi dengan lampu. นี่ก็จะประมาณนี้ Ada list silver. Shifternya tentunya sudah shift by wire, seperti halnya expander hybrid. Tombol start stop, tulisannya power. Ini mode berkendara. Ada finishing piano black. Rem parkirnya elektrik dan sudah auto hold. Ada 2 buah cup holder. Di bagian kanan ada tempat penyimpanan terbuka. Begitu juga dengan di bagian kiri. Konsol box sudah dilapis kulit. Dalamnya seperti ini. Dia juga sudah dilengkapi dengan fungsi kulkas dengan cara mengalirkan udara dingin dari AC. Oke, sekarang kita ke bagian jok penumpang depan. Untuk jok penumpang depan, bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit. Terdapat motif grey. Sandaran kepala menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Pengaturan jok penumpang depan manual 4 arah, yaitu recline dan slide. Seatbelt penumpang depan menggunakan model fixed. Untuk layout door trim penumpang depan seperti ini. Juga terdapat ambient light. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Untuk pilar A, bahannya hard plastik dan berwarna hitam. Begitu juga dengan pilar B dan pilar C. Untuk plafon berwarna hitam. Hand grip sisi pengemudi menggunakan model retract. Begitu juga dengan hand grip sisi penumpang depan. Untuk sun visor sisi pengemudi ada card holder, vanity mirror, dan lampu LED. Ini bahannya hard plastik. Begitu juga dengan sun visor penumpang depan, bahannya hard plastik. Ada card holder, vanity mirror, dan lampu LED. Spion tengah auto dimming, belum yang menggunakan model frameless. Ini sensor fitur ADAS. Indikator seatbelt baris kedua. Untuk lampu sudah LED. Ini untuk pengingat pintu terbuka atau kurang rapat. Ini untuk menyalakan lampu masing-masing sisi. Ada tempat penyimpanan kacamata. Sekarang saya akan membahas baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua seperti ini, dengan detail bahan sebagai berikut. Hard plastik, ini ada motif, ini untuk kunci pintu. Door handle silver, ada finishing ring silver. Untuk armrest, bahannya lapis kulit dengan real stitching. Ada tempat penyimpanan terbuka, power window tentunya belum auto. Finishing piano black. Di sini bahannya hard plastik. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Ini speaker baris kedua. Child lock ada di sini. Kaca baris kedua belum menggunakan double glass. Terdapat scuff plate dengan tulisan X-Force. Untuk ruang kaki baris kedua, pada posisi mengemudi saya seperti ini.
Sedangkan untuk ruang kepala, ini ketika jok baris kedua tegak. Ketika jok baris kedua paling rebah, seperti ini. Di belakang jok sisi pengemudi terdapat seat pocket, baik di bagian bawah maupun bagian atas. Begitu juga dengan di belakang jok penumpang depan, baik di bagian bawah maupun bagian atas. Kisi AC baris kedua untuk menutup scroll bagian tengah ini. Ada 2 USB slot, sebelah kiri Type C, sebelah kanan Type A. Untuk lantai nyaris rata walaupun sebenarnya ada sedikit tonjolan. Untuk layout door trim baris kedua sebelah kiri seperti ini. Sekarang kita ke bagian atas. Hand grip baris kedua menggunakan model retract dan terdapat gantungan baju baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ini lampu baris kedua. Ini untuk pengingat pintu terbuka atau kurang rapat. Untuk baris kedua tidak bisa dinyalakan masing-masing sisi. Terdapat kaca pada pilar C. Sekarang saya akan membahas jok baris kedua. Untuk jok baris kedua bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit. Ada motif garis yang berwarna grey. Tentunya sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Sandaran kepala baris kedua tiga-tiganya bisa disesuaikan ketinggian. Untuk seatbelt baris kedua tiga-tiganya menggunakan 3 titik. Seatbelt tengah dari sini. Tampilannya seperti ini untuk seatbelt tengah. Sudah dilengkapi dengan armrest yang dioperasikan dengan menarik tali yang ada di sini. Dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Jika ada yang bertanya apakah bisa dibuat Sova mode? Tentunya tidak bisa. Karena sebenarnya walaupun sandaran badan masih bisa direbahkan, dia mentok dengan dudukan jok baris kedua. Jok baris kedua ini memiliki format 60-40 dan modelnya tentunya recline. Ini paling tegak, ini paling rebah. Ketika dilipat nyaris rata dengan bagasi, walaupun memang tidak terlalu rata. Oke, sekarang kita menuju ruang bagasi. Pintu bagasi tentunya sudah elektrik. Untuk ruang bagasi seperti ini. Sebelah kiri adalah contoh ketika jok baris kedua tegak. Kalau paling rebah seperti ini. Sebelah kanan adalah contoh ketika jok baris kedua dilipat. Ada tempat penyimpanan tambahan. Di sebelah kanan ada tempat untuk toolkit. Di bagian bawah tidak terdapat ban serep. Jadi penempatan aki ada di ruang bagasi. Ada tempat penyimpanan tambahan. Lampu di bagasi bohlam. Ada gantungan hanya di sebelah kiri, di sebelah kanan tidak ada. Ini dudukan untuk parcel shelf. Sekarang saya akan membahas
door trim pintu bagasi. Bahannya hard plastik, belum full cover. Ini untuk membuka pintu bagasi dalam kondisi darurat. Ini untuk menutup. Ini untuk menutup dan mengunci. Baik, demikian ulasan saya mengenai Mitsubishi X-Force Hybrid. Terima kasih sudah menonton.